Ukurannya kini lebih compact, desainnya ala flagship, kameranya dengan 10 kali telephoto zoom, dan untuk pertama kalinya V-series pakai Origin OS 6 yang fresh. So, kenalin ini dia Vivo V70 5G. Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Vivo V70 yang feel-nya tuh sekarang kayak beda banget. Jadi yuk langsung aja kita unboxing dulu deh buat tahu isian boxnya ada apa aja. Seperti biasa, boxnya itu paket komplit. Udah dapat casing dan juga chargeran 90 watt. Dan ini dia smartphone-nya, feel genggaman ternyata lebih solid, lebih asik. Modul kameranya kini beda banget ya, sekarang tuh dengan flagship metallic design. Ini gue ngerasa feel genggamnya tuh kayak mirip-mirip sama flagshipnya Vivo X300 tuh ya. Frame kameranya dihiasi logo Zeiss yang udah melekat Vivo banget. Gue suka sih sekarang bump kameranya tuh nggak terlalu tebal, jadi pada saat kita taruh di meja itu kayak nggak terlalu jeklak-jekluk gitu. Nice. Smartphone ini terasanya tipis di 7,59 mm aja, dan sekarang tuh framenya ini metal ya. Untuk varian warnanya tuh ada 3 dikenali, ada golden hour, ada alpine gray, dan juga sandalwood brown. Varian warna brown ini tuh finishingnya matte yang halus gitu, kayak tekstur tuh beda gitu teman-teman, dan juga nggak ninggalin sidik jari. Cuma memang varian warna ini tuh nggak bikin jatuh hati pas pandangan pertama ya. Jadi kayak perlu PDKT dulu lah ya ibaratnya. Setelah beberapa hari penggunaan gitu ya, terus bakal kerasa gitu loh kayak ih spesial juga ya. Ini lebih compact dan juga lebih solid, nyaman di genggaman. Ini gue suka banget sih. Oh ya, Vivo V70 ini juga tentunya udah bersertifikat IP68 dan IP69 yang tahan air. Untuk bagian layarnya sekarang tuh nggak lagi curve alias V70 ini pakai model flat. Walau begitu ya, di genggaman terasa ergonomis nih. Layarnya kini 6,5 inch dengan 1,5K Ultra Clear OLED display. Terasa lebih compact, lebih detail. Gue suka sih ya, bezelnya terasa tipis banget. Untuk keamanannya menggunakan 3D ultrasonic fingerprint yang lebih akurat, dan areanya dibuat sedikit lebih luas. By the way teman-teman, nggak sih sekarang tuh modelnya dibuat rounded gitu ya di bagian tiap sudutnya. Ini sekarang tampilannya juga lebih fresh. Untuk pertama kalinya V-series bawaan lahirnya udah pakai Origin OS. Tampilannya lebih fresh, lebih seamless berbagi file ke iOS maupun ke macOS. Nantilah gue ceritain menariknya tuh apa aja. Tapi sekarang kita mau intip dulu bagian si kameranya. Dimana kamera belakangnya dengan Zeiss all main kamera, mau utama, tele hingga wide angle-nya. Seperti biasa kita bisa maksimalin foto potret dengan Zeiss super telefoto kamera. Multifocal potretnya cukup bervariasi, favorit gue sih di 85 mm nya ya. Dan ada juga AI stage mode, karenanya ini kayak fitur instan lah ya buat foto-foto pada saat nonton konser atau pada saat sekedar kayak dengerin live musik. Itu kayak udah diracik sedemikian rupa biar kita tuh tinggal pakai aja. Fitur ini pasti cewek-cewek pada suka ya, jadi kita tuh nggak usah repot lagi atur manual di mode pro gitu ya pada saat mau foto. Nice. Yang juga baru kalau kita cek di mode potretnya, pilihan AI travel potretnya tuh makin banyak. Dimana ada AI Magic Landscape, ada AI Travel Portrait, hingga AI Style. Intinya ini tuh kayak AI yang bisa kita aplikasiin sesaat sebelum berfoto. Mau langitnya dibikin sunset, malam hari, tiba-tiba ada kembang api, atau bahkan bersalju ya bebas, atur aja. Dan ini langsung aja beberapa sampel fotonya ya. Seperti biasa, kalau V-series varian 5G itu kayak selalu bisa diandalkan lah. Termasuk itu salah satu mid-range yang fun buat direkomendasiin. Hasil fotonya dengan saturasi warna yang menarik. Detailnya tuh auto aman untuk upload-upload ke sosial media. Fitur kameranya juga kekinian yang serba simple. Kalau mau foto-foto dengan cakupan lebih luas bisa manfaatin ultra wide. Sekalipun untuk kamera depan juga ada opsi 0,8 kali nih ya. Jadinya bisa selfie ramean dengan leluasa. Hasilnya bening lagi. Untuk hasil foto lainnya, monggo teman-teman bisa langsung komentar aja menurutnya kayak gimana. Contoh pertama videonya di 1080 30 fps. Bakal kayak gini, coba zoom.
Oke, sekarang kita bahas bagian yang juga nggak kalah menarik nih, fresh banget tampilannya. Dimana Vivo V70 ini kan sekarang menggunakan Origin OS 6 berbasis Android 16. Dukungan software itu 4 tahun untuk update OS dan 6 tahun security update ya. Kalau untuk prosesornya menggunakan Snapdragon 7 Gen 4 yang gue pegang ini dengan RAM itu 12GB dan juga ROM-nya itu 256GB. Kalau untuk baterainya itu 6500 mAh dengan pengecasan 90W flash charge. Dan sekarang itu udah UFS 4.1. Udah termasuk upgrade besar dari V60 sebelumnya yang masih UFS 2.2. Jadinya sekarang tuh lebih cepat untuk transfer file hingga membuka banyak aplikasi. Di awal gue sempat mention ya kalau Vivo V70 ini tuh kayak jadi salah satu V-series pertama yang sudah dengan Origin OS. Kelebihannya emang apakah? Banyak. Nih yang pertama, secara animasi transisinya tuh terasa lebih smooth. Tampilannya bisa banget dikreasiin, fun banget dengan berbagai pilihannya. Nah yang baru tuh di Vivo V70 ini ada Giga Pop Mart Flip Card Special Edition. Gemes banget ya. Selain itu ada juga Origin Island yang dinamis. Ini saat teman-teman play musik atau bisa juga tuh ya jadi cara cepat buat upload foto misalnya, itu tinggal drag and drop aja. Dan yang gue happy itu sekarang berbagi file ke iPhone ataupun ke MacBook, ke iMac itu kayak lebih mudah. Kalau share file ke iPhone tinggal tempelin aja. Nanti di iPhone tuh bakal ada notif gitu, masih install Easy Share. Dan udah deh, sekarang tuh kayak lebih mudah berbagi file ke temenmu si paling iPhone tuh ya. Sekarang udah simple. Selain itu berbagi file ke MacBook, ke iMac gitu ya. Itu tinggal download aja tuh Vivo Office Kit, setelahnya konekin aja. Di sini kita bisa mirroring hingga sekaligus transfer file dengan cara drag and go aja. Dan ini gue ngerasa kayak termasuk yang seamless nih. Gimana sekarang tuh kayak lebih fresh gitu ya. Udah gitu secara fiturnya juga tadi enak banget tuh, bisa share sana sini dengan mudah. Nah yang menarik juga tuh bagian fitur AI-nya. Doi udah punya tuh fitur AI kekinian. Kayak ada AI search buat mudahin kita tuh saat mencari file ataupun foto. Tinggal ketik clue-nya aja dan seketika bakal ketemu deh, lebih cepat, lebih praktis. Selain itu ada Doc Master nih yang bisa edit hingga convert file dengan mudah. Misalnya habis ngedit kita mau convert ke PDF itu bisa. Intinya beberapa fitur AI kekinian di Vivo V70 ini kayak memudahkan kita lah ya tanpa harus install aplikasi tambahan. Oke, jadi itu tadi cerita gue sama Vivo V70 5G. Ini smartphone mid-range yang nyaman hampir di semua sektornya. Ya walau ngerti banget sih keresahan teman-teman, mungkin harganya tuh sekarang lumayan naik kak. Ya tapi jujur ya, Vivo tuh kayak ngasih poin plus gitu di beberapa sektornya. Kayak desainnya tuh rasa fleksib, kamera dan fiturnya lebih baik, layarnya aduhai cantik gitu ya, dan juga performanya yang menarik. Nah buat teman-teman yang berminat, link pembeliannya gue taruh aja pada kolom deskripsi. Sip, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan komentar di bawah tentang smartphone ini menurut kalian kayak gimana. Sekian dari gue lagi dan saya bilang see you, bye-bye.